Bayangkan ada dua orang yang menerima peluang yang sama hari ini. Yang pertama melihat peluang itu, merasa tertarik, lalu mulai berpikir. Ia membandingkan, menganalisis, mencari kepastian, menunggu waktu yang tepat, bertanya kepada banyak orang, lalu kembali berpikir lagi. Seminggu berlalu, sebulan berlalu. Pada akhirnya, peluang itu hilang sebelum ia benar-benar memutuskan apapun. Orang kedua juga melihat peluang yang sama. Ia tidak memiliki informasi yang jauh lebih lengkap. Ia tidak lebih cerdas. Ia tidak lebih berpengalaman. Tetapi setelah mempertimbangkan fakta yang tersedia, ia membuat keputusan. Ia bergerak. Ia mengambil langkah pertama. Beberapa tahun kemudian, hidup mereka terlihat sangat berbeda. Kita sering mengira perbedaan itu disebabkan oleh bakat, pendidikan, koneksi, atau keberuntungan. Namun, Napoleon Hill menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan ketika ia mewawancarai ratusan orang sukses selama puluhan tahun. Ia menemukan bahwa hampir semua orang yang mencapai kekayaan besar memiliki satu kebiasaan yang sama. Mereka membuat keputusan dengan cepat. Dan jika mereka mengubah keputusan, mereka melakukannya dengan sangat lambat, hanya ketika ada alasan yang benar-benar kuat. Sebaliknya, orang yang terus berjuang secara finansial biasanya melakukan kebalikan dari itu. Mereka lambat mengambil keputusan, tetapi sangat cepat mengubah pikiran mereka. Mungkin saat ini kamu berpikir, bukankah keputusan yang cepat itu berbahaya? Pertanyaan itu terdengar masuk akal. Namun yang dimaksud Hill bukanlah tindakan gegabah, bukan keputusan tanpa pertimbangan, bukan tindakan impulsif. Yang ia maksud adalah kemampuan untuk mencapai kepastian internal setelah informasi yang cukup tersedia. Kemampuan untuk berkata, ini pilihanku, aku akan bergerak. Karena dalam banyak kasus, yang menghancurkan masa depan seseorang bukanlah keputusan yang salah, melainkan keputusan yang tidak pernah dibuat. Dan semakin lama kamu mendengarkan video ini, semakin kamu akan memahami bahwa mungkin selama ini bukan kurangnya peluang yang menghambat hidupmu, bukan kurangnya bakat, bukan kurangnya keberuntungan, melainkan satu kebiasaan mental yang sangat halus, kebiasaan menunda keputusan, kebiasaan menunggu kepastian sempurna, kebiasaan berharap semua risiko hilang sebelum melangkah. Padahal, hidup tidak pernah bekerja seperti itu. Jika kamu merasa video seperti ini membantu membuka perspektif baru tentang cara berpikir, luangkan 1 detik untuk menekan tombol suka. Dan tuliskan di kolom komentar satu kata sederhana, memutuskan. Karena hari ini kita tidak sedang membahas uang semata. Kita sedang membahas sesuatu yang menentukan apakah peluang akan mendekat atau justru menjauh dari hidup seseorang. Mari kita mulai. Ada sebuah fakta yang jarang dibicarakan. Setiap keputusan yang tidak dibuat tetap mengonsumsi energi mental. Banyak orang mengira mereka menghemat energi dengan menunda keputusan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Setiap pilihan yang menggantung akan terus mengambil ruang di pikiran bawah sadar. Itulah sebabnya banyak orang merasa lelah padahal tidak melakukan pekerjaan berat. Mereka membawa terlalu banyak keputusan yang belum selesai. Haruskah saya memulai usaha itu? Haruskah saya melamar pekerjaan itu? Haruskah saya belajar keterampilan baru? Haruskah saya berhenti dari lingkungan yang tidak sehat? Haruskah saya mulai menabung? Haruskah saya memulai proyek yang sudah lama saya impikan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar setiap hari. Seperti program yang berjalan di latar belakang. Tanpa disadari, energi mental mereka habis, bukan karena bekerja, tetapi karena terus memikirkan hal yang sama tanpa pernah menentukan arah. Napoleon Hill menyebut keraguan sebagai salah satu musuh terbesar kesuksesan. Dan keraguan hampir selalu muncul sebelum seseorang gagal mengambil keputusan. Menariknya, keraguan jarang terdengar seperti ketakutan. Keraguan sering menyamar sebagai logika. Keraguan berkata, mungkin nanti saja.
Aku perlu sedikit informasi lagi. Aku tunggu waktu yang lebih tepat. Aku belum siap. Aku harus memastikan semuanya sempurna. Kalimat-kalimat itu terdengar bijak, tetapi seringkali hanya topeng yang dipakai rasa takut. Karena jika kita jujur kepada diri sendiri, banyak keputusan dalam hidup tidak pernah datang dengan kepastian 100%. Tidak ada jaminan mutlak. Tidak ada peta yang menunjukkan seluruh perjalanan. Dan orang yang terus menunggu kepastian total biasanya tidak pernah bergerak cukup jauh untuk menemukan peluang besar. Coba perhatikan sesuatu. Setiap pencapaian besar yang pernah terjadi dalam hidupmu, kemungkinan dimulai sebelum kamu merasa benar-benar siap. Mungkin saat pertama kali masuk sekolah baru, pertama kali pindah kota, pertama kali bekerja, pertama kali berbicara di depan banyak orang, pertama kali mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan. Saat itu kamu tidak memiliki semua jawaban, tetapi kamu tetap melangkah. Dan justru karena melangkah, jawaban mulai muncul. Inilah yang sering dilupakan banyak orang. Kejelasan tidak selalu datang sebelum tindakan. Seringkali kejelasan muncul setelah tindakan, namun seseorang yang terjebak dalam kebiasaan menunda keputusan tidak pernah mencapai titik itu. Ia terus berdiri di garis start, menunggu keyakinan yang tidak akan pernah datang, menunggu tanda yang sempurna, menunggu kondisi ideal. Sementara hidup terus bergerak, peluang terus berpindah, dan waktu terus berjalan. Ada alasan mengapa banyak orang sukses terlihat begitu yakin. Bukan karena mereka tidak pernah takut, bukan karena mereka tahu masa depan, tetapi karena mereka melatih otot keputusan mereka. Sama seperti otot fisik menjadi kuat karena digunakan, kemampuan mengambil keputusan juga menjadi kuat karena dilatih. Sebaliknya, semakin sering seseorang menghindari keputusan, semakin lemah kepercayaan dirinya. Karena setiap kali ia berkata, "Nanti saja," otaknya menerima pesan bahwa ia tidak mampu menentukan arah. Dan perlahan-lahan rasa percaya diri mulai terkikis. Inilah paradoks yang menarik. Banyak orang menunggu percaya diri dulu sebelum mengambil keputusan. Padahal seringkali keputusanlah yang menciptakan rasa percaya diri. Ketika seseorang akhirnya berkata, "Aku memilih ini," sesuatu berubah di dalam dirinya. Energinya berubah, fokusnya berubah, cara berpikirnya berubah. Karena kini pikirannya tidak lagi terpecah ke berbagai kemungkinan. Ia memiliki arah, dan arah selalu menghasilkan kekuatan yang lebih besar daripada keraguan. Jika kamu pernah melihat sinar matahari melalui kaca pembesar, kamu akan memahami prinsip ini. Cahaya yang tersebar tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika cahaya difokuskan ke satu titik, ia dapat menghasilkan panas yang luar biasa. Pikiran manusia bekerja dengan cara yang hampir sama. Keraguan menyebarkan energi. Keputusan memusatkan energi. Dan ketika energi mental mulai terfokus, peluang yang sebelumnya tidak terlihat mulai muncul. Banyak orang menyebutnya keberuntungan. Napoleon Hill menyebutnya hasil dari pikiran yang terarah. Karena seseorang yang telah memutuskan tujuan akan mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya terabaikan. Ia melihat peluang yang sama sekali tidak disadari orang lain. Ia bertindak lebih cepat. Ia berbicara dengan keyakinan yang berbeda. Dan dunia merespons energi itu. Namun ada satu alasan besar, mengapa banyak orang tetap sulit mengambil keputusan. Alasan ini begitu kuat, sehingga diam-diam menghentikan ribuan impian setiap hari. Alasan itu adalah ketakutan terhadap pendapat orang lain. Dan justru disinilah banyak peluang besar mati sebelum sempat lahir. Ada alasan mengapa banyak orang bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi hidup mereka hampir tidak berubah. Bukan karena mereka kurang berbakat, bukan karena mereka kurang cerdas, dan seringkali bahkan bukan karena mereka kurang berusaha. Masalahnya adalah mereka hidup dalam keadaan menunggu.
menunggu waktu yang tepat, menunggu kondisi yang lebih baik, menunggu lebih banyak uang, menunggu lebih banyak kepastian, menunggu keberanian yang terasa cukup. Dan tanpa sadar, hidup mereka berubah menjadi rangkaian penundaan yang terlihat masuk akal. Napoleon Hill pernah mengamati bahwa sebagian besar orang yang gagal bukan gagal karena membuat keputusan yang salah. Mereka gagal karena terlalu lama tidak membuat keputusan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang jarang dibicarakan. Kita sering diajarkan untuk takut pada kesalahan, tetapi hampir tidak pernah diajarkan untuk takut pada keraguan yang berkepanjangan. Padahal dalam banyak kasus, keraguan justru jauh lebih mahal daripada kesalahan. Seseorang bisa memilih jalan yang salah, belajar darinya, lalu memperbaiki arah. Tetapi seseorang yang tidak pernah memilih jalan apapun akan tetap berdiri di tempat yang sama. Dan semakin lama ia berdiri, semakin sulit baginya untuk bergerak. Karena keraguan memiliki sifat yang unik. Keraguan tidak hanya menghentikan tindakan, keraguan juga menguras energi. Pernahkah kamu merasa lelah meskipun tidak melakukan banyak hal? Kadang sumber kelelahan itu bukan pekerjaan, bukan aktivitas, bukan tanggung jawab, melainkan keputusan yang belum dibuat. Pikiran terus berputar. Haruskah aku melakukan ini? Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau orang lain tidak setuju? Bagaimana kalau aku menyesal? Bagaimana kalau ini bukan pilihan terbaik? Dan pikiran itu terus berputar selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Tanpa disadari, energi mental habis hanya untuk mempertimbangkan kemungkinan. Inilah salah satu alasan mengapa orang yang tampak sederhana kadang melampaui orang yang jauh lebih pintar. Bukan karena mereka memiliki informasi lebih banyak, tetapi karena mereka berhenti menunggu kepastian sempurna. Mereka mengambil keputusan, mereka bergerak, lalu mereka belajar sepanjang perjalanan. Sementara banyak orang lain masih duduk menganalisis. Ada sebuah prinsip yang sangat menarik. Ketika seseorang akhirnya membuat keputusan yang tegas, sesuatu di dalam dirinya berubah. Pikiran yang sebelumnya terpecah mulai menyatu. Energi yang sebelumnya tersebar mulai terkumpul. Fokus yang sebelumnya kabur mulai menjadi jelas. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih tenang setelah membuat keputusan besar. Padahal masalahnya belum tentu selesai. Risikonya masih ada. Ketidakpastiannya masih ada. Namun ada rasa lega. Karena pikiran tidak lagi terjebak di persimpangan. Bayangkan seseorang yang berdiri di depan dua jalan. Selama ia belum memilih, pikirannya akan terus terbagi. Sebagian energinya mengarah ke kiri, sebagian lagi ke kanan. Akibatnya ia tidak bergerak kemana-mana. Tetapi begitu ia memilih satu jalan, seluruh energinya mulai mengalir ke satu arah. Dan saat energi bergerak ke satu arah, hasil mulai muncul. Inilah yang dimaksud Hill ketika berbicara tentang keputusan. Keputusan bukan hanya tindakan memilih. Keputusan adalah tindakan menyatukan energi mental. Dan energi yang terpusat selalu lebih kuat daripada energi yang tersebar. Sayangnya, dunia modern membuat banyak orang semakin sulit mengambil keputusan. Karena pilihan semakin banyak, informasi semakin banyak, pendapat semakin banyak. Setiap hari ada ribuan suara yang mencoba memengaruhi pikiran kita. Satu orang berkata, lakukan ini. Orang lain berkata, jangan lakukan itu. Satu artikel mengatakan peluangnya besar. Artikel lain mengatakan risikonya terlalu tinggi. Akhirnya seseorang menjadi bingung. Bukan karena kurang informasi, justru karena terlalu banyak informasi. Napoleon Hill pernah memperingatkan bahwa orang yang terlalu mudah dipengaruhi oleh opini orang lain sering kehilangan kemampuan untuk memutuskan sendiri. Dan ketika itu terjadi, hidup mereka mulai dikendalikan oleh suara dari luar. Mereka tidak lagi bertanya apa yang mereka inginkan. Mereka mulai bertanya apa yang diharapkan orang lain dari mereka. Mereka tidak lagi mengejar tujuan mereka. Mereka mengejar persetujuan. Dan persetujuan adalah salah satu jebakan terbesar
yang membuat keputusan menjadi lambat. Karena selama seseorang berusaha membuat semua orang senang, ia akan kesulitan memilih. Selalu ada seseorang yang tidak setuju. Selalu ada seseorang yang mengkritik. Selalu ada seseorang yang meragukan. Jika kamu menunggu semua orang mendukung keputusanmu, kemungkinan besar kamu tidak akan pernah bergerak. Orang sukses memahami sesuatu yang penting. Mereka mendengarkan masukan, tetapi mereka tidak menyerahkan kendali hidup mereka kepada opini orang lain. Mereka tetap memutuskan, karena pada akhirnya merekalah yang harus menjalani konsekuensinya, bukan orang lain. Ada pelajaran menarik dari banyak tokoh sukses yang dipelajari Napoleon Hill. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Mereka tidak memiliki jaminan bahwa keputusan mereka pasti berhasil. Yang mereka miliki hanyalah keberanian untuk memilih sebelum semuanya terlihat jelas. Dan justru karena itulah mereka menemukan peluang yang tidak bisa dilihat orang lain. Karena peluang sering muncul setelah keputusan dibuat, bukan sebelum keputusan dibuat. Banyak orang berpikir mereka harus melihat seluruh jalan terlebih dahulu sebelum melangkah. Padahal kenyataannya, sebagian besar jalan baru terlihat setelah langkah pertama diambil. Inilah paradoks yang sulit diterima banyak orang. Mereka menginginkan kepastian sebelum bergerak, padahal kepastian sering datang setelah bergerak. Mereka ingin keyakinan penuh sebelum memulai, padahal keyakinan sering lahir dari tindakan. Mereka ingin bukti terlebih dahulu, padahal bukti sering muncul karena keberanian untuk mencoba. Ketika seseorang memahami hal ini, cara pandangnya terhadap keputusan mulai berubah. Ia tidak lagi melihat keputusan sebagai risiko. Ia mulai melihat keputusan sebagai pintu. Pintu menuju informasi baru. Pintu menuju pengalaman baru. Pintu menuju peluang baru. Dan bahkan jika keputusan itu tidak menghasilkan apa yang diharapkan, setidaknya ia mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Kejelasan. Karena tidak ada yang lebih melelahkan daripada hidup terlalu lama dalam ketidakjelasan. Jika kamu memperhatikan hidupmu sendiri, mungkin ada satu keputusan yang sudah lama kamu tunda. Mungkin bukan keputusan besar, mungkin sesuatu yang sederhana, percakapan yang harus dilakukan, kebiasaan yang harus dihentikan, langkah yang harus dimulai, atau tujuan yang selama ini hanya tersimpan dalam pikiran. Pertanyaannya bukan apakah keputusan itu sempurna, pertanyaannya adalah berapa banyak energi yang sudah habis karena terus menundanya. Karena seringkali harga terbesar dari keraguan bukanlah peluang yang hilang, melainkan kehidupan yang tidak pernah benar-benar dimulai. Dan disinilah kebanyakan orang tidak sadar bahwa hidup mereka sebenarnya tidak ditentukan oleh kemampuan, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang mereka tunda setiap hari. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk memulai usaha, menunggu kondisi ekonomi membaik, menunggu merasa lebih percaya diri, menunggu orang lain mendukung mereka, menunggu tanda yang sempurna. Sementara itu, orang lain yang tidak lebih pintar, tidak lebih berbakat, dan tidak lebih berpengalaman sudah bergerak lebih dulu. Napoleon Hill berulang kali menekankan bahwa kesempatan jarang datang dengan suara keras. Kesempatan sering datang dalam bentuk ide sederhana, dorongan kecil, atau peluang yang tampak biasa saja. Masalahnya, orang yang penuh keraguan sering kehilangan momen itu karena terlalu sibuk menganalisis. Mereka ingin jaminan, mereka ingin kepastian, mereka ingin tahu hasil akhirnya sebelum melangkah. Padahal, tidak ada orang sukses yang memiliki kepastian seperti itu. Bayangkan seseorang berdiri di depan pintu yang bisa mengubah hidupnya. Dia tahu ada kemungkinan besar di balik pintu itu, tetapi dia tidak membukanya karena takut menemukan sesuatu yang tidak sesuai harapan. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berlalu, pintunya tetap tertutup. Lalu suatu hari, dia melihat orang lain melewati pintu yang sama dan berhasil. Saat itulah muncul kalimat yang sangat umum terdengar, "Aku sebenarnya juga pernah memikirkan itu. Aku juga pernah punya ide yang sama. Aku hampir melakukannya."
Hanya saja waktu itu aku belum yakin. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan penyesalan yang sangat mahal. Karena kehidupan tidak memberi hadiah kepada orang yang hampir bertindak. Kehidupan memberi hadiah kepada orang yang bertindak. Inilah yang membedakan keputusan dengan keinginan. Banyak orang memiliki keinginan, sedikit orang memiliki keputusan. Keinginan berkata, "Aku ingin kaya." Keputusan berkata, "Aku akan melakukan apa yang diperlukan untuk menjadi kaya." Keinginan berkata, "Aku ingin hidup lebih baik." Keputusan berkata, "Mulai hari ini aku mengubah cara hidupku." Keinginan bisa bertahan bertahun-tahun tanpa menghasilkan apapun. Keputusan menciptakan gerakan, dan gerakan menciptakan hasil. Hill percaya bahwa ketika seseorang membuat keputusan yang benar-benar tegas, sesuatu berubah di dalam dirinya. Energinya berubah, fokusnya berubah, cara berpikirnya berubah. Sebelumnya dia terus bertanya apakah dia mampu. Sekarang dia mulai bertanya bagaimana caranya. Perbedaan antara dua pertanyaan itu sangat besar. Apakah aku mampu membuat pikiran mencari alasan untuk berhenti? Bagaimana caranya membuat pikiran mencari jalan keluar? Itulah sebabnya keputusan yang kuat seringkali menciptakan kreativitas yang sebelumnya tidak muncul. Saat seseorang akhirnya memutuskan bahwa dia harus berhasil, otaknya mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Tiba-tiba dia menemukan ide. Tiba-tiba dia bertemu orang yang tepat. Tiba-tiba dia melihat solusi. Padahal peluang itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja sebelumnya pikirannya terlalu sibuk dengan keraguan. Jika sampai di bagian ini Anda merasa pernah mengalami hal yang sama, coba tuliskan di kolom komentar satu kata saja, keputusan. Saya ingin melihat berapa banyak orang yang hari ini mulai menyadari bahwa mungkin hambatan terbesar dalam hidup mereka bukan kurangnya kesempatan, melainkan terlalu banyak keraguan. Dan jika Anda menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Banyak materi mendalam seperti ini yang tidak diajarkan di sekolah, tetapi justru menjadi dasar perubahan hidup banyak orang. Ada satu cerita menarik yang sering digunakan untuk menjelaskan kekuatan keputusan. Bayangkan dua orang berdiri di tepi sungai. Keduanya ingin menyeberang. Orang pertama terus menghitung arus. Dia mengukur kedalaman. Dia mempertimbangkan kemungkinan gagal. Dia menganalisis setiap risiko. Sementara itu orang kedua juga melihat risiko yang sama. Tetapi setelah mempertimbangkannya secara wajar, dia mengambil keputusan dan mulai membangun jembatan. Beberapa bulan kemudian, orang kedua sudah berada di seberang. Orang pertama masih berdiri di tempat yang sama dengan analisis yang jauh lebih lengkap. Inilah tragedi yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Terlalu banyak informasi tidak selalu menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Kadang yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk memutuskan. Napoleon Hill pernah mengamati bahwa banyak pemimpin besar memiliki satu karakteristik yang sama. Mereka tidak selalu benar dalam setiap keputusan, tetapi mereka berani memutuskan. Ini sangat penting untuk dipahami. Keputusan yang salah seringkali masih bisa diperbaiki, tetapi keputusan yang tidak pernah dibuat tidak bisa menghasilkan apapun. Karena itu, orang sukses tidak menunggu kesempurnaan. Mereka bergerak dengan informasi yang tersedia. Mereka belajar di perjalanan. Mereka memperbaiki arah saat diperlukan. Dan akhirnya mereka tiba lebih jauh dibanding orang yang terus menunggu kepastian. Mungkin selama ini Anda mengira bahwa rasa aman datang dari tidak mengambil risiko. Tetapi kenyataannya sering justru sebaliknya. Kadang risiko terbesar adalah tidak mengambil keputusan. Risiko terbesar adalah tetap berada di tempat yang sama. Risiko terbesar adalah membiarkan tahun demi tahun berlalu tanpa perubahan. Coba pikirkan sejenak. Berapa banyak keputusan yang sebenarnya sudah Anda ketahui jawabannya? Berapa banyak langkah yang sebenarnya sudah Anda tahu harus dilakukan?
Berapa banyak perubahan yang sudah lama ingin Anda mulai? Seringkali masalahnya bukan kurangnya pengetahuan. Masalahnya adalah belum ada keputusan yang benar-benar tegas. Dan ketika keputusan itu belum dibuat, pikiran akan terus mencari alasan untuk menunda. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai akhirnya kesempatan itu hilang. Hill menyebut bahwa salah satu musuh terbesar kesuksesan adalah kebiasaan menunda, dan hampir semua penundaan berasal dari akar yang sama, ketidakmampuan mengambil keputusan. Itulah sebabnya ketika seseorang berhasil mengalahkan keraguannya, hidupnya sering berubah jauh lebih cepat daripada yang dia bayangkan, karena sebenarnya energi yang selama ini habis untuk ragu mulai dialihkan menjadi tindakan. Dan tindakan selalu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh sekadar niat. Ada satu pertanyaan sederhana yang bisa mengubah cara Anda melihat hidup mulai hari ini. Jika Anda berhenti menunggu kepastian, keputusan besar apa yang sebenarnya sudah harus Anda ambil sekarang? Pertanyaan itu mungkin terasa sederhana, tetapi jawaban jujurnya bisa mengubah arah hidup seseorang. Karena sangat mungkin pintu yang selama ini Anda tunggu untuk terbuka ternyata sudah ada di depan Anda. Yang belum ada hanyalah keputusan untuk memutar gagangnya dan melangkah masuk. Sekarang pikirkan tentang satu area dalam hidupmu yang selama ini terasa tidak bergerak. Mungkin soal uang, mungkin pekerjaan, mungkin bisnis kecil yang ingin kamu mulai, mungkin kemampuan yang ingin kamu pelajari, mungkin keputusan yang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, terus kamu pikirkan tanpa pernah benar-benar kamu jalankan. Bayangkan jika kondisi itu tidak berubah 6 bulan lagi. Bayangkan jika 1 tahun dari sekarang kamu masih berada di titik yang sama. Banyak orang mengira waktu adalah penyebab mereka tertinggal. Padahal seringkali bukan waktu yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah keputusan yang tidak pernah dibuat. Waktu terus berjalan. Kesempatan datang dan pergi. Orang lain bergerak. Dunia berubah. Tetapi seseorang yang terus menunda keputusan tetap berada di tempat yang sama sambil berharap hasil hidupnya berubah. Napoleon Hill berulang kali menekankan bahwa keputusan adalah jembatan antara keinginan dan kenyataan. Keinginan tanpa keputusan hanyalah harapan. Impian tanpa keputusan hanyalah hiburan mental. Tujuan tanpa keputusan hanyalah daftar keinginan yang tidak pernah hidup. Itulah sebabnya banyak orang merasa mereka sudah berpikir positif, sudah berdoa, sudah berharap, sudah belajar, tetapi hidup mereka tetap tidak berubah. Mereka melakukan banyak hal di dalam pikiran, tetapi tidak pernah melewati gerbang keputusan. Dan gerbang itu tidak bisa dilewati oleh siapapun selain diri mereka sendiri. Ada sebuah kenyataan yang jarang dibicarakan. Keputusan yang paling mengubah hidup seringkali terlihat kecil saat dibuat. Saya sedang memutuskan untuk membaca 10 halaman setiap hari. Seseorang memutuskan berhenti mengeluh. Seseorang memutuskan menabung terlebih dahulu sebelum membelanjakan uang. Seseorang memutuskan bangun 1 jam lebih awal. Seseorang memutuskan berhenti mengikuti pendapat negatif orang lain. Tidak ada yang terlihat spektakuler. Tidak ada yang terlihat luar biasa. Tetapi beberapa tahun kemudian, hasilnya sangat berbeda. Karena hidup tidak berubah dalam satu keputusan besar. Hidup berubah karena keputusan kecil yang terus dipertahankan. Orang-orang sukses memahami hal ini. Mereka tidak menunggu motivasi sempurna. Mereka tidak menunggu semua ketakutan hilang. Mereka tidak menunggu jaminan. Mereka membuat keputusan berdasarkan arah yang mereka inginkan, lalu mereka memperkuat keputusan itu dengan tindakan. Sementara kebanyakan orang melakukan kebalikannya. Mereka menunggu keyakinan total sebelum bertindak. Padahal keyakinan justru tumbuh setelah tindakan dilakukan. Mereka ingin merasa siap terlebih dahulu. Padahal rasa siap sering muncul setelah langkah pertama diambil. Mereka ingin semua risiko hilang. Padahal tidak ada kehidupan tanpa risiko.
Dan selama mereka menunggu kondisi ideal, orang lain sudah bergerak jauh ke depan. Mungkin inilah alasan mengapa dua orang dengan kemampuan yang hampir sama bisa memiliki hasil hidup yang sangat berbeda. Bukan karena satu lebih cerdas, bukan karena satu lebih beruntung, tetapi karena satu orang belajar membuat keputusan, sementara yang lain terus menundanya. Keputusan menciptakan momentum. Momentum menciptakan tindakan, tindakan menciptakan hasil, hasil menciptakan kepercayaan diri, dan kepercayaan diri menciptakan keputusan-keputusan yang lebih besar di masa depan. Semuanya dimulai dari satu titik sederhana. Keputusan. Jika ada satu pelajaran yang bisa kamu bawa dari video ini, mungkin pelajaran itu adalah ini. Jangan menunggu sampai kamu merasa yakin 100%. Karena hampir tidak ada keputusan penting dalam hidup yang datang bersama kepastian sempurna. Kamu tidak akan pernah tahu semua jawaban. Kamu tidak akan pernah melihat seluruh jalan di depanmu. Kamu hanya perlu melihat langkah berikutnya dan memiliki keberanian untuk mengambilnya. Napoleon Hill pernah mempelajari ratusan orang sukses dan menemukan pola yang sama berulang kali. Mereka memutuskan, lalu mereka bergerak. Bukan bergerak karena tidak takut, tetapi bergerak meskipun masih ada ketakutan, karena mereka memahami bahwa keraguan tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun keberanian bisa tumbuh setiap kali keputusan dibuat. Jadi hari ini, sebelum video ini selesai, saya ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana. Pilih satu keputusan yang selama ini terus kamu tunda. Hanya satu. Jangan 10, jangan 20. Satu saja. Mungkin keputusan finansial, mungkin keputusan pekerjaan, mungkin keputusan tentang kebiasaan harian, mungkin keputusan yang berkaitan dengan masa depanmu. Dan setelah video ini berakhir, berhentilah memikirkannya berulang kali. Buat keputusan, tuliskan, tetapkan, lalu mulai bergerak. Karena hidupmu mungkin tidak berubah hari ini, tetapi arah hidupmu bisa berubah hari ini. Dan seringkali, perubahan arah jauh lebih penting daripada perubahan hasil yang instan. Jika kamu sampai di bagian akhir video ini, tuliskan di kolom komentar satu kata saja, memutuskan. Saya ingin melihat berapa banyak orang yang hari ini memilih berhenti menunda dan mulai mengambil kendali atas hidup mereka. Saya membaca komentar-komentar kalian, dan seringkali pengalaman yang kalian bagikan juga membantu orang lain yang sedang berjuang dengan keraguan yang sama. Jika video seperti ini membantu membuka cara berpikirmu, jangan lupa tekan tombol suka, karena itu sangat membantu perkembangan channel ini. Dan jika kamu belum berlangganan, pastikan untuk subscribe agar tidak melewatkan pembahasan mendalam tentang Napoleon Hill, pikiran bawah sadar, kekayaan, keputusan, dan prinsip-prinsip mental yang dapat mengubah arah hidupmu. Untuk teman-teman yang ingin mendukung channel ini lebih jauh dan mendapatkan akses ke konten eksklusif yang tidak saya publikasikan untuk umum, kamu juga bisa bergabung menjadi member channel. Dukunganmu membantu saya terus membuat video-video berkualitas yang lebih dalam, lebih panjang, dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, orang kaya memutuskan cepat bukan karena mereka lebih pintar. Mereka memutuskan cepat karena mereka mengerti sesuatu yang tidak dipahami kebanyakan orang, bahwa kehidupan akan selalu memberi imbalan kepada mereka yang berani memilih arah. Dan mungkin keputusan yang kamu buat hari ini akan menjadi titik awal dari kehidupan yang selama ini kamu cari.